Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Jumat 28 November 2025 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, saya ingin mengajak kita untuk tenang sejenak karena Injil hari ini merupakan sabda Yesus yang dalam dan terasa sulit dipahami. Saya sendiri sempat bergumul dengan perikop ini sebelum akhirnya maknanya pelan-pelan terbuka. Bacaan Injil hari ini merupakan lanjutan dari perikop tentang nubuat Yesus bahwa Yerusalem akan diruntuhkan dan menjadi penting bagi kita untuk menyikapinya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, hari ini saya ingin memulai dengan sebuah pengakuan yang sederhana. Injil Lukas hari ini bukanlah bacaan yang mudah bagi saya, terutama dua kalimat terakhir, ayat 32 dan 33. Entah sudah berapa kali saya membacanya, dan saya tetap tidak menangkap apa maksud Yesus ini. Sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Setiap kali saya membaca ayat ini, saya seperti terhenti. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Siapa yang dimaksud dengan angkatan ini? Dan bagaimana mungkin langit dan bumi berlalu, tetapi sabdanya tetap ada? Saya membaca ulang dan membaca lagi, namun hati saya seperti jalan di tempat saja. Akhirnya saya pun berhenti sejenak, berdiam dan berkata dalam hati, Tuhan, tunjukkan kepada saya apa yang Engkau maksudkan. Perlahan-lahan dalam keheningan saya mulai merasakan satu hal. Sabda Tuhan tidak selalu langsung terbuka pada saat kita menginginkannya. Dia tidak langsung dapat dimengerti. Kadang kita harus menunggu, kadang kita harus hening. Kita hanya perlu bersimpuh di hadapannya dan membiarkan Tuhan sendiri yang menyingkapkannya. Ketika secara samar-samar maknanya mulai nampak, saya merasa disentuh oleh sebuah keindahan yang sederhana tetapi dalam. Ternyata sabda Yesus itu bukan hanya kalimat, tetapi sabda yang hidup, sabda yang bergerak mendekati kita ketika hati kita siap menerimanya. Ketika saya merenungkan ayat 32 dan 33 ini, saya mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tertutup. Dunia ini memang berubah terus-menerus. Peradaban berganti, cara hidup berubah, cara orang bekerja berubah, cara orang berkomunikasi juga berubah. Kadang kita merasa dunia bergerak terlalu cepat dan kita seperti tertinggal. Dalam banyak hal, dunia ini seolah berlalu di depan mata kita, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tetapi Yesus berkata, angkatan ini tak akan berlalu. Maksudnya, umat yang percaya kepadanya, mereka yang memegang sabdanya, mereka yang hidup dalam kasih-Nya akan tetap ada. Sudah lebih dari 2000 tahun telah berlalu, dunia telah berubah berkali-kali, tetapi orang yang percaya kepada Kristus tetap ada. Iman tetap diwariskan, ditegakkan, dan dijaga. Dan disinilah sabda Tuhan menemukan kekuatannya yang paling dalam. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu.
Semua yang duniawi bisa berubah, sistem bisa berubah, kebiasaan hidup berganti, peradaban pun berputar. Segala yang kita anggap kokoh ternyata rapuh. Tetapi sabda Yesus tidak berubah, tidak bergeser, tidak habis oleh waktu, tidak hilang di telan perubahan dunia. Bagi saya, ini adalah undangan untuk kembali menaruh hati pada sesuatu yang tidak pernah berlalu. Di tengah hidup kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai pribadi yang menghadapi berbagai ketidakpastian, sabda Yesus memberikan tempat di mana hati kita bisa berlabuh. Karena sabda itu tetap. Ia menjadi cahaya ketika kita bingung. Ia menjadi pegangan ketika dunia bergeser. Ia menjadi rumah ketika hati kita lelah. Ia menjadi kekuatan ketika kita merasa kecil di tengah perubahan zaman. Masa depan mungkin akan datang lebih cepat. Dunia mungkin akan berubah lebih banyak lagi. Tetapi bagi orang yang percaya, sabda Tuhan tetap menjadi pegangan hidup yang tak tergantikan. Maka marilah hari ini kita berdiam sejenak dan berkata dalam hati, Tuhan, ajari aku untuk berpegang pada sabdamu. Biarlah dunia berubah asalkan hatiku tetap di dalam Engkau. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Jumat 28 November 2025. Terima kasih kepada Bapak Sandi untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.